hasil penelusuran untuk BSSN, siapa sih Biorka ini sebenarnya? Sudah adakah hasilnya sampai dengan saat ini dari penelusuran BSSN? Ya, investigasi terus kita lakukan, mitigasi terhadap siapa Biorka terus kita koordinasikan dengan Barreskrim Polri. Yang perlu kita sampaikan juga bahwa ini salah satu akun anonim. Kita kenal dia sebagai penjual dan pengekspos data. Jadi kita lihat seberapa jauh penelusuran yang bisa kita lakukan, koordinasi terus kita lakukan dengan Barreskrim Polri. Mungkin beberapa hal yang bersifat substansial nanti dari teman-teman di Barreskrim Polri yang bisa menjawab itu, Mas. Oke, tapi dari kacamata Mas Gildas, seberapa kuat dan seberapa efektif nantinya ketika penelusuran dilakukan oleh BSSN, ini bisa terungkap semua siapa Biorka ini sesungguhnya, Mas Gildas? Ya, dia kan penjual data. Kalau menurut saya sih cepat atau lambat pasti terungkap ya kalau emang serius dicari, gitu. Karena sepandai-pandainya tupai melompat pasti jatuh juga gitu. Dan walaupun di dark web banyak kok kita mengungkap kasus gitu ya. Tapi memang bukan hal yang mudah. Saya nggak bilang, wah besok dapat, 2 minggu lagi dapat, walau alam gitu. Jadi memang butuh proses. Dan worldwide pun begitu, bukan kayak kita nonton di film-film 2 kali ketik 2 detik terus kemudian muncul, enggak, itu mah di film. Kan di film bosan juga kalau diikutin prosesnya 2 minggu. Jadi ya jangan dibandingkan dengan bicara investigasi, jangan dibandingkan dengan film lah. Tapi kalau saya boleh menarik diskusinya ke sesi sebelumnya, mohon maaf nih Mas Ariandi, mohon maaf kepada Pak Kepala BSSN dan lain-lain lah yang punya narasi yang sama, yang selama ini selalu bicara keamanan itu tanggung jawab bersama. Betul, keamanan tanggung jawab bersama. Tapi waktu bicara keamanan data yang diproses dengan kebocoran ini, itu bukan tanggung jawab bersama, itu tanggung jawab pengelola platform, penyelenggara sistem elektronik, dan tidak bisa diabaikan gitu. Jadi menurut saya mindset itu yang perlu direvolusi. Tanggung jawab dong gitu, jangan mau bikin mengejar KPI dari Pak Presiden gitu ya, kemudian mengabaikan keamanan, kemudian begitu terjadi ya merapat ke BSSN, sebelumnya BSSN dicuekin. Jadi menurut saya itu yang perlu direvolusi. Gitu. Oke, itu yang perlu direvolusi. Gimana tanggapannya Mas Arisandi? Kalau mungkin berbicara juga soal job desk begitu ya, atau pembagian tanggung jawab antara BSSN, Kominfo, kan katanya tanggung jawab bersama. Nah, seperti apa ranah bersamanya ini kayak gimana? Ya, sebenarnya apa yang disampaikan Mas Gildas tadi adalah bentuk dari perwujudan PP 71 tahun 2019 yang menyebut bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap sistem elektroniknya secara handal dan aman. Jadi itu sebenarnya sudah diketahui oleh penyelenggara sistem elektronik. Nah, yang kita himbau kepada penyelenggara sistem elektronik, ayo dong kita bersama-sama gitu. Kita bersama-sama kita lihat bagaimana kerentanan dan keamanan siber yang ada di Indonesia. Nah, kita juga sampaikan bahwa kita sama-sama melihat bahwa keamanan siber merupakan tanggung jawab bersama. Nah, terlepas dari kejadian dugaan insiden kebocoran data ini, nah ini PP 71 tahun 2019 itu menjadi landasan juga bahwa kita berkoordinasi dengan penyelenggara sistem elektronik. Ayo dong kita sama-sama kita lihat gitu loh. Kita berkoordinasi, kita bertanggung jawab terhadap hal-hal yang sekarang sedang ramai menjadi pembicaraan di ranah publik. Oke, jadi kalau kita lihat Mas Gildas ke depannya juga seperti apa begitu yang harus dilakukan oleh stakeholder terkait, ada Kominfo, ada BSSN, dan juga tentunya ya masyarakat juga kalau memang berbicara soal semua tanggung jawab bersama gitu. Bagaimana nantinya harus bersama-sama agar ya ini tidak terulang terus? Ya, bersama-sama itu sebetulnya kan masing-masing punya role-nya masing-masing. Kayak kita berkendara di jalan raya gitu ya, menjaga keselamatan bersama itu ya masing-masing punya tanggung jawab masing-masing gitu kan. Satu itu. Kemudian mohon maaf nih Mas Ariandi nih, saya menilai BSSN nih sejak lahir ini apa ya, sopan santunnya terlalu tinggi gitu.
Saya greget sendiri terus terang benar. Contoh ya, contoh. Jadi tadi menjawab pertanyaan yang disampaikan ke saya. Satu ya, memang revolusi industri, revolusi masyarakat gitu ya, Society 5.0 itu harus diikuti dengan revolusi pola pikir keamanan siber. Sayangnya mayoritas pelaku gitu ya, termasuk bahkan teman-teman yang punya sertifikasi cyber security profesional, ada di posisi yang strategis dalam mengambil keputusan terkait dengan keamanan siber, keamanan informasi, masih berpikir evolusi. Jadi dan banyak strategi keamanan yang tulalit nggak nyambung. Oke, Gitu. baik. Contoh nih, kalau kita mau bicara secara makro aja, contoh ya, di Undang-Undang ITE, PPPSTE sampai turunnya Permen Kominfo, kemudian jadi ke BSSN, ada Perban BSSN terkait harus bersertifikasi SNI ISO 27001. Itu banyak yang tulalit. Yang lingkup sertifikasinya nggak nyambung dengan objek dari informasi yang mau diamankan. Satu itu. Baik. Hanya sekedar sertifikasi. Jadi anggaplah saya naik mobil, saya nyetir mobil, tapi SIM-nya SIM C. Kan tulalit, nggak nyambung. Baik. Nah, belum lagi kalau kita bicara substansi hal-hal implementasi yang lain gitu. Jadi memang mesti menurut saya sih sudah waktunya lah Presiden turun tangan. Oke.